Aku sudah berusaha segala cara untuk Dr. Richard Lee berhenti untuk mengganggu kehidupan saya. Tapi Anda tidak berhenti juga untuk menyenggol kehidupan pribadi saya. Kan tadi kita udah ada etikat baik ya. Tapi kalau seandainya orang juga kita mencoba etikat baik tapi dijadiin konten terus-terusan, rasanya kita juga harus bertindak. Saya juga harus menjaga harkat martabat suami saya juga harus menjaga kehormatan keluarga saya. Suami saya juga punya keluarga, maka itu yang harus saya tegakin. Saya tidak memaafkan kalian, saya tidak memaafkan kalian. Setiap detik penderitaan dalam hidup saya berdoa ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum di dunia ini, yaitu hukum Tuhan. Dan demi Tuhan saya berdoa kepada Tuhan saya. Saya tidak memaafkan orang-orang yang menzolimin saya. Saya tidak memaafkan orang-orang yang mengkriminalisasi saya. Kalian semua yang akan mendapatkan ganjaran. Sampai mati, sampai pejam mata saya tidak akan memaafkan kalian semuanya. Kalau memang terpaksa harus aku lanjutkan laporan ini di pra-peradilan, ya dengan terpaksa aku harus lanjutkan gitu. Karena mungkin cara satu-satunya Dr. Richard berhenti ya kalau memang dia laporannya dilanjutkan dan harus masuk gitu. Dia kan selalu overclaim kalau dia itu menang di perkaranya dia. Jangan overclaim lah, kalau seandainya di pengadilan dia menang, harusnya hari ini kan aku di penjara. Tapi yang benar itu adalah putusan menurut Hakim Tamtama, itu tidak berlaku surut. Padahal menurut Bapak Mahfud MD, pada saat itu selaku Menteri Polhukam, itu berlaku surut. Makanya kami menduga Hakim Tamtama melakukan one prestasi. Dan itu sebenarnya masih bisa banget loh untuk aku laporkan. Saya harus melanjutin hidup saya. Dan untuk bisa melanjutkan hidup saya harus keluarkan kemarahan ini. Kalau saya pendem kemarahan ini, saya bisa sakit, saya bisa mati. Saya harus sampaikan dengan dunia, dan ini biarkan ini menjadi pelajaran. Pelajaran untuk siapa? Pelajaran untuk penyidik di luar sana. Pelajaran untuk artis-artis. Pelajaran untuk edukator-edukator. Pelajaran untuk dokter-dokter di luar sana. Cukup saya saja yang seperti ini. Aku punya anak, aku punya keluarga, dan aku juga punya karir. Kalau dia terus mengganggu seperti ini, menggiring opini, netizen terbawa opini negatif ke aku terus, itu kan mental health aku juga nggak sehat gitu. Kalau memang terpaksa harus aku lanjutkan laporan ini di pra-peradilan, ya dengan terpaksa aku harus lanjutkan gitu. Karena mungkin cara satu-satunya Dr. Richard berhenti ya kalau memang dia laporannya dilanjutkan dan harus masuk gitu. Oh iya, kalau tidak ada etikat baik terpaksa harus aku terusin. Keganggu banget lah mental health aku gitu, soalnya bukan apa ya, aku ini kan ibu busui ya, menyusui gitu ya, dan opini dia ini kemakan oleh netizen-netizen yang sebenarnya sih nggak tahu duduk perkaranya gitu. Kalau dia marah masalah dia ditangkap polisi, dia diseret-seret ke polisian, rasanya kalau dia kooperatif Pak Polisi juga nggak mungkin menjemput paksa. Itu yang pertama, dia dibawa seret-seret sama polisi karena dia nggak kooperatif. Dan yang kedua, dia ditangkap polisi itu adalah kasusnya bukan atas laporan aku, tapi atas laporan LPA. Laporan dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat dia mengilegal akses gitu. Jadi ya itu sih yang kadang-kadang overclaim, yang menggiring opini. Caption dia yang juga kemarin menggiring opini ketika dia posting aku lagi di media sosial dia, katanya Mbak ketawa-tawa saya ditangkap. Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Kalau saya sih sekarang orangnya lebih gimana ya? Apa yang sudah ya sudah gitu. Nggak mau terlalu dipusingin gitu, karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja nanti jadinya nggak berkembang gitu kan. Jadi ngurusin yang pasti-pasti aja lah. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya
nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih. Karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus. Setiap orang tua pasti memang punya cara masing-masing dalam mengasuh ya anak-anaknya gitu. Karena kadangkala orang tua merasa saya sangat paham sekali karakter anak saya, maka saya akan menempuh jalan yang menurut saya paling tepat untuk saya berlakukan kepada anak saya gitu. Hanya saya sayangkan saja pada saat berkonflik dengan anak ada baiknya kita mesti tetap menjaga batasan-batasan atau hal-hal yang sekiranya tidak terlalu dipublish. Ya mungkin salah di gue juga karena gue pernah menyekolahkan dia di international school, terus di pesantren, di mana gitu kan. Jadi dia lihat beberapa anak yang dibiarin aja sama orang tuanya gitu. Karena kalau gue tuh nggak bisa gitu. Apalagi kan sekarang Laura ini kan sekolahnya jauh banget ya. Nggak bisa gue kontrol, itu udah bukan wewenang gue. Karena gue sudah memilih sekolah yang terbaik di UK. Apapun yang terjadi sama anak gue itu sudah tanggung jawab mereka. Kalau mereka tidak bisa handle, baru mereka akan lapor ke gue. Biar bagaimanapun anak yang sudah besar, kategorinya sudah masuk di dewasa awal atau remaja akhir ya, itu kan mereka juga punya privasi, ingin sedang membangun kehidupan pribadinya sendiri gitu. Alangkah baiknya jika kita sikap-sikap yang dilontarkan oleh orang tua juga harus tetap berpegang atau berpedoman untuk menghargai si anak tersebut gitu. Pastikan bahwa sikap atau kata-kata yang kita lontarkan sebagai orang tua sebagai bentuk penghargaan terhadap privasi dan kehidupan si anak, terhadap pilihan-pilihan si anak gitu ya. Jadi pastikan bahwa yang disampaikan oleh orang tua juga jangan sampai terkesan memang membongkar aib anak gitu ya, karena biar bagaimanapun nanti masalahnya tidak selesai tapi justru akan menimbulkan permasalahan baru yang pastinya akan semakin membuat hubungan antara orang tua dan anak makin renggang dan menjauh. Saya juga bingung kenapa begitu, kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya, pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalahartikan, dijaga itu namanya dikekang, diapain, ya memang dikekang, ya memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah, ya memang dikunciin di kamar, memang daripada saya injek mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya, bukan anak tetangga, salahnya di mana? Nah, dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia, saya dipukul ya. Kasih tahu dong alasannya kenapa dipukul, jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini, nanti wah ibu kurang ajar nih, aib anaknya dibuka-buka, salah lagi ya kan. Jadi ya udah biarin aja. Ini cuma butuh ketemu lalu ngobrol nyaman dari hati ke hati gitu ya antara anak dan orang tua untuk saling mengungkapkan apa sih maunya mereka masing-masing, saling jujur, saling terbuka, dan saling menghargai, tepatnya gitu. Karena biar bagaimanapun semakin besar anak ini kan mereka pasti punya kebutuhan sendiri, punya rasa ingin dihargai, ditoleransi, dianggap sebagai makhluk dewasa yang juga punya otonomi. Bisa jadi selama ini terlihat harmonis, terkesan harmonis karena anak tidak memiliki daya untuk melawan, gitu ya. Dia menekan perasaannya, kebutuhannya hanya sebatas agar segala kebutuhannya terpenuhi oleh orang tua, gitu ya. Tapi lalu pada saat diberikan kesempatan untuk bisa bebas, gitu ya, punya otonomi, maka si remaja ini lalu menunjukkan rasa berdayanya, rasa ingin rasa otonominya gitu ya, untuk lebih mandiri mengambil keputusan, bertindak gitu ya, atau bersikap. Nah, ini yang seringkali bisa jadi membuat orang tua juga kaget gitu. Kok tiba-tiba anak aku yang semula nurut, kok tiba-tiba melawan gitu. Padahal bisa jadi ini muncul karena memang selama ini
tidak ada dialog. Jadi gue belajar, gue banyak ngobrol juga sama beberapa dokter-dokter anak gitu kan. Ya memang itu lagi pubernya dia gitu. Itu namanya katanya itu namanya rasa kurang bersyukur dengan apa yang dia punya gitu. Jadi dari kecil ternyata anak-anak tuh diajarkan untuk bersyukur. Jadi untuk laporan di sini Aditya Zoni menerima laporan ini di tanggal 29 Februari ya. Antara 28 29 Aditya Zoni menerima undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait dengan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan pasal 372 dan 378 KUHP. Jadi ada seseorang bernama Christopher Anggasastra itu melaporkan dugaan tindakan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Aditya Zoni. Atas undangan ini kami selaku tim kuasa hukum dari Aditya Zoni, kami sudah melayangkan surat permohonan penundaan dikarenakan seperti kita ketahui Aditya Zoni saat ini lagi dalam proses pengawalan suara hasil rekapitulasi pileg ya. Nah ini kemungkinan sampai akhir bulan. Jadi kita minta waktu kepada penyidik, kita udah kirimkan surat untuk melakukan penundaan. Yang undangan tersebut insya Allah akan kita datangi ke Polda Metro setelah ada penjadwalan ulang dari Polda. Di laporan 500 juta. Nah itu yang jadi persoalan. Aditya sendiri tidak pernah merasa menerima uang sebesar itu. Tapi ada laporan sebesar itu. Jujur gini ya, kita kan belum tahu ya apa bukti-bukti apa yang disampaikan oleh pihak pelapor. Kita belum tahu dan pelapornya sendiri bernama Christopher ini jujur Aditya Zoni dan kami selaku kuasa hukum kita tidak tahu siapa ini. Kemungkinan dugaan kami akhirnya menduga-duga juga dugaan kami ini kemungkinan terkait masalah pekerjaan yaitu masalah skincare ya, usaha skincare dulu. Kemungkinan itu. Nah, sejauh pengetahuan kami ada rekan kerja Aditya Zoni yang dulu sempat mengucap bahwasanya Aditya Zoni infonya menurut pengakuan dia pernah dititipi uang ataupun menerima uang. Nah, ini yang kita masih belum tahu kepastiannya seperti apa. Kalau memang Aditya Zoni menerima uang, pastilah harus ada bukti transfer kepada Aditya Zoni. Dan itu yang tidak pernah Aditya Zoni saya tanya, Adit kau pernah dapat transferan dari seseorang senilai itu? Enggak pernah bang. Itu yang disampaikan oleh Aditya Zoni. Makanya saya bilang kalau memang kau nggak pernah terima duit seperti itu, ya sudah kita datengin aja. Iya bang, tapi kondisi sekarang aku lagi kawal suara. Laporan ini dari 26 Januari LP-nya. Cuman kan memang butuh proses pemanggilan saksi biasanya ya. Itu pemanggilan saksi dan juga saksi pelapor. Itu perlu waktu juga, dan kebetulan kan kita juga kemarin kita sama-sama tahu kita ada pemilu juga, mungkin atas dasar itu akhirnya agak lambat sampai dengan hari ini, dan sampai dengan kemarin lah pemanggilan itu jatuhnya tanggal 1 Maret hari Jumat. Cuman Aditya Zoni di hari itu menyampaikan kepada saya karena dia lagi kawal suara dia nggak bisa datang. Jadi kita ajukan surat permohonan penundaan kepada Polda Metro. Yang pertama-tama yang jelas kita pertama-tama kita datang penuhi panggilan dulu. Langkah kita seperti itu. Jadi kita penuhi panggilan
barulah kita tahu apa sih permasalahan ini, apa datanya, apa bukti-bukti yang dibawa mereka, apa bukti-bukti yang memberatkan. Nah kalau memang kita nanti juga ada bukti-bukti yang kuat bahwasanya Aditya Zoni nggak terkait masalah itu, kan ya udah ditutup permasalahan ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.